Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada paduka alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kepada seluruh umat yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Hadirin hadirah jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat melaksanakan ibadah di bulan puasa, nikmat bisa hadir di majelis untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menerima segala amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di hari ke-15 ya. Sudah 15 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga kita tetap istiqomah, amin. Kita tetap bersemangat sampai akhir Ramadan, terus untuk mencari keberkahan, maghfirah Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah, yaitu melaksanakan amaliyah ibadah di bulan suci ini, insya Allah. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kuliah subuh untuk hari ini. Judulnya adalah Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran. Ramadan kita ketahui juga Syahrul Quran, artinya bulan Al-Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan permulaan Al-Quran. Di antara keutamaan Ramadan
Satu, Ramadan mudha'afatat thawab, mudha'afatat thawbi. Ramadan dilipat gandakannya pahala. Apabila kita melaksanakan amalan sunnah, maka akan dibalas oleh Allah, dicatat sebagai pahala wajib. Barang siapa yang mengerjakan pahala wajib, maka akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Itulah keutamaan Ramadan, mudha'afatat thawb, dilipat gandakannya pahala. Kedua, Ramadan juga keutamaannya adalah nuzulul Quran. Artinya apa? Diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kemudian yang ketiga, keutamaan Ramadan, Lailatul Qadri, yaitu adanya malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah di malam itu, maka akan dicatat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang keempat, mizanul amal. Di bulan Ramadan itu yaitu melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Kemudian yang kelima, Ramadan keutamaannya adalah ghuslul badani minad dzunub, yaitu Allah akan membersihkan badan-badan kita dari dosa. Atau Ramadan bulan ampunan, Allah akan mengampuni dosa-dosa, mohon ampunan kepadanya. Nah, keutamaan Ramadan salah satunya tadi apa? Nuzulul Quran. Jadi bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci umat Islam. Ada banyak keutamaan Al-Quran. Di antaranya man qara'al Quran wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi harfin mi'ata hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri ketika sholat, maka satu hurufnya itu sebanding dengan 100 kebaikan. Kemudian man qara'al Quran wa huwa jalisun fis shalah falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk ketika sholat, maka satu hurufnya itu sebanding dengan 50 kebaikan. Man qara'al Quran fi ghairi shalah wa huwa ala wudu'in khamsu wa ishruna hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran luar sholat dalam keadaan berwudu, maka dalam satu huruf itu sebanding dengan 20 kebaikan. Satu berbanding 20 kebaikan. Kebaikan itu dicatat sebagai amal soleh. Satu huruf 20 kebaikan, 20 amal soleh. Amal soleh itu kan banyak macamnya. Dan membaca Al-Quran
itu pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang keempat, man qara'al Qur'an fa'ala ghairi wudu'in fa isyru hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dia tidak mempunyai wudu, maka satu hurufnya sebanding dengan 10 kebaikan. Boleh membaca Quran dia tidak punya wudu? Boleh, asal tidak menyentuh mushaf. Berarti dia menghafal Al-Quran. Mushaf itu lembaran-lembaran ayat Al-Quran. Nah, itulah keutamaan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan dinilai sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Nah, itu bagi orang yang membaca Al-Quran dia tidak mempunyai wudu. Kalau punya wudu 20 kebaikan. Apalagi ketika sholat. Ketika sholat kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka pahalanya itu satu huruf bisa sampai 100 kebaikan. Makanya kalau sholat bagusnya surahnya yang panjang kalau mampu, ya, itu lebih baik. Bahkan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Ada berapa? Ya. Siapa saja? Talil Quran, wa hafidul lisan, wa mut'imul ji'an, was-shaimina Ramadan. Salah satunya yang dirindukan surga adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Itu dirindukan surga. Jadi bukan kita yang ingin ke surga, justru surga yang merindukan orang-orang tersebut. Salah satunya adalah dia senang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Itulah keutamaan Al-Quran. Bahkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul qur'ana kamithlil utrujahi rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran maka seperti buah duren. Buah duren. Ini kata Rasul, orang yang beriman dia suka membaca Al-Quran maka disepertikan buah duren. Apa maknanya duren? Buah duren itu baunya wangi, rasanya enak. Itu buah duren. Ya. Kemudian yang kedua, wa matlul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamisli at-tamrati la riha laha wa ta'muha khulun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, dia bagaikan buah kurma. Bagaimana keadaan buah kurma? Buah kurma itu tidak ada wanginya, tapi rasanya enak.
Kemudian bagaimana perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran? Maka kata Rasul, wa mathalul munafiqul ladzi la yaqra'ul Qur'an kamisli rihuha toibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka membaca Al-Quran itu seperti saledri. Tahu saledri? Saledri itu wanginya harum tapi rasanya pahit. Itu saledri. Tahu saledri? Besok dianggekan bakso nya. Itu gambaran orang yang suka membaca Al-Quran. Bagaikan buah saledri, bukan buah. Bagaikan saledri malah buahnya. Jadi bau sengit tapi rasana pahit. Dan yang keempat, wa mathalul munafiqul ladzi la yaqra'ul Qur'an. Bagaimana perumpamaan orang munafik tapi dia juga tidak suka membaca Al-Quran? Kamithlil hindzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Seperti patrawali. Tahu patrawali? Patrawali. Bauna bau, ambekna bau, rasana pahit. Itu patrawali. Kalau ditanya mending jadi duren atau kurma atau saledri atau patrawali? Duren. Kenapa duren? Sifatnya bagaimana? Baunya wangi, rasanya enak, manis. Itulah perumpamaan orang mukmin yang beriman, dia juga suka membaca Al-Quran. Ya. Kemudian keutamaan orang yang suka membaca Al-Quran juga, wa inna ma kanat tilawatul Qur'anil adimi min adawiyatil qalbi. Orang yang suka membaca Al-Quran menjadi adawiyatul qalbi. Apa adawiyatul qalbi itu? Obat hati. Ya. Halo. Ngobrol. Jadi keutamaan orang yang suka membaca Al-Quran, maka dengan bacaannya itu akan menjadi obat hati. Awas, penyakit itu ada dua. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, contohnya sakit gigi, terus demam, batuk, gatal-gatal, norombeheun, kekeongeun, atau korongna, itu penyakit jasmani. Maka obatnya kemana? Obatnya kemana? Ke dokter, ke rumah sakit, disuntik, minum obat, sehat. Ada lagi dibekam, bisa. Nah, itu untuk penyakit apa? Itu untuk penyakit jasmani. Bagaimana penyakit rohani? Seperti apa? Nih, kadang kita nggak tahu dengan penyakit rohani, penyakit yang banyak hinggap di orang-orang yang beriman. Contohnya bagaimana penyakit hati itu? Iri, dengki, terus apa lagi? Dendam,
Ya. Terus malas sholat berjamaah, malas ngaji, malas kuliah subuh, malas tadarus Quran. Apalagi penyakit hati, suudzon, goreng sangka. Terus apalagi penyakit hati, banyak penyakit hati itu. Dan kadang orang tidak menyadari kalau dia itu tidak sakit. Padahal penyakit hati ini sangat susah obatnya. Kemana hendak dicari obatnya? Kamu pergi ke rumah sakit, ketemu dokter, dok saya sakit. Sakit apa? Sakit hati. Bisa nggak diobatin sama dokter? Nggak bisa. Maka kata Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu obat hati adalah membaca Al-Quran. Adwiyatul qalbi, membaca Al-Quran. Yang hatinya sedang dirundung masalah, banyak pikiran, hatinya tidak enak, maka yang dilakukan bukan pergi kemana? Ke kebun binatang, cari teman, lihat kembaran, ketemu saudara. Bukan ke kebun binatang, tapi kemana? Membaca Al-Quran. Paham? Iya, maka orang yang suka membaca Al-Quran, hatinya akan lebih baik, hatinya akan lebih tenang daripada orang yang malas, karena hatinya akan sehat. Kemudian apalagi keutamaan membaca Al-Quran? Maka hatinya akan terang. Al-Quran akan menerangi hati yang sedang galau. Ya, yang suka galau di sini siapa? Berarti dia baca Al-Quran. Ya, kelihatannya itu murung, setiap hari wajahnya itu kusut, kelihatannya susah hidup nate, rambut acak-acakan, matanya belekan, hidungnya mimisan, mulutnya ngacayan, kakinya kenapa? Rombeun, keungeun. Nah, kondisi seperti ini ketika jiwanya tidak sehat, berarti salah satu penyakit dia tidak suka membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini akan membuat hati menjadi terang, akan membimbing orang yang suka membaca Al-Quran, hidupnya akan apa? Akan senantiasa dipetunjuk oleh Allah. Nah, itulah keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian apalagi? Wa yastaniru wa tasululahul khosyah. Maka Allah akan memberinya khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran, hatinya akan dekat dengan Allah. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang olehnya, perbuatan dosa, karena hatinya akan senantiasa merasa takut atau khosyah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang beriman? Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Maka yang harus dilakukan, Al-Quran wajib disyahadatkan. Diapain? Disyahadatkan. Apa itu disyahadatkan?
dipersaksikan. Yang kedua, Al-Quran wajib ditasdik, diaku dan diterima. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beriman, Al-Quran itu adalah kitabullah, pedoman hidup siapa? Seluruh umat manusia. Bagaimana ikrar tasdiknya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Itu namanya syahadat tasdik. Ada ikrar. Ikrar apa? Pengakuan dan penerimaan bahwa Al-Quran itu kitabullah, pedoman hidup manusia. Maka sah iman seseorang. Raditu, aku ridho billahi, kepada Allah, Rabban, aku bertuhan. Wabil islami, dan aku ridho bahwa Islam dinan itu sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Nabi Muhammad, Nabi wa rasulah, aku nggak nabi, bahasa Indonesia aku nggak nabi teh. Dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad itu nabiku dan rasulku. Wabil Qur'ani, dan aku bersaksi, aku ridho bahwa Al-Quran itu imaman, sebagai pedoman. Terus wabil mu'minina, dan aku ridho seluruh orang mukmin, ikhwanan itu saudara. Itu namanya syahadat apa? Syahadat tasdik. Coba diulang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Para santri-santria jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini. Kitab ini fungsinya sebagai pedoman hidup. Ya, pedoman hidup agar hidup kita selamat. Allah menurunkan 104 kitab jumlah seluruhnya. Dari masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu ada berapa? 104 kitab. Itu jumlah apanya? Seluruhnya. Yang wajib diketahui namanya dan kepada siapa diturunkannya, itu hanya 4 kitab. Ada berapa? 4. Yaitu 1 kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian kitab yang wajib diikuti, diimani, kemudian dilaksanakan ajarannya itu hanya satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Itu harus disyahadatkan, itu kitab suci Al-Quran. Jadi kita nggak wajib mengikuti kitab selain Al-Quran, hanya wajib mengetahui saja. Kalau kita mengerjakan isi kitab Taurat, kitab Injil, itu nggak boleh, karena yang wajib diikuti itu hanya kitab suci Al-Quran. Ini Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran lafdon wa maknan minallah, lafadnya, maknanya dari siapa? Dari Allah, itu Al-Quran. Allah, ayat dauhan Rasulullah, ari hadis lafad nati Rasul ti Allah, sebab Rasul wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, atas dasar wahyu ti Allah, petunjuk ti Allah. Maka hadis itu lafadnya dari Rasul, maknanya mah ti saha? Ti Allah. Makanya hadis itu jadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Ada yang namanya hadis qudsi. Nah, kalau hadis qudsi ini hadis yang lafadznya dan maknanya itu langsung dari Allah, tapi itu bukan Al-Quran, yang tidak ada dalam Al-Quran, hadis qudsi. Ya, nah ini Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana proses turunnya Al-Quran? Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, itu disimpan awalnya di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu ada di alam Jabarut atau alam kebesaran Allah. Di mana ayana Lauhil Mahfud? Lauhil Mahfud ini asalnya ada di langit ketujuh, di atas alam malakut. Ada alam malakut. Di Lauhil Mahfud ini yang terdaftar di Lauhil Mahfud, satu, Al-Quran. Yang kedua, daftar takdir makhluk. Makhluk yang akan terjadi sekarang itu tercatat di Lauhil Mahfud. Jadi iraha orang maut itu aya catatanan. Urang ayeuna balik ti madrasah rek naon aya catatanan. Jadi sebenarnya manusia itu di dunia sudah punya garis hidup. Sudah ada takdir yang tercatat di mana? Di Lauhil Mahfud. Nah, itu asalnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini dari Lauhil Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Langit dunia. Oleh malaikat Jibril secara keseluruhan.
30 juz itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya ada firman Allah dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Itu proses turun dari Lauhil Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kemudian dari langit dunia turun ke dunia melalui perantaraan malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut riwayat permulaannya turun pada tanggal 17 Ramadan. Makanya disebut apa? 17 Ramadan itu Nuzulul Quran. Di mana tempat pertama kali Al-Quran diturunkan? Di Gua Hira. Surah apa yang pertama diturunkan? Al-Alaq 1 sampai 5. Itu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kata yang diturunkan yang pertama adalah Iqra, bacalah. Bacalah. Ini berkaitan dengan ilmu. Jadi kemuliaan manusia itu adalah dengan ilmu, banyak membaca. Iqra. Nah, itulah. Kemudian Al-Quran diturunkan permulaannya tanggal 17 Ramadan. Itu tidak seluruhnya, tapi bertahap, sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi, situasi. Selama berapa tahun? 23 tahun kurang lebih, atau 22 bulan 2 tahun 22 hari. 23 tahun usia Rasul diangkat jadi usia Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul usia 40 tambah 23 jadi 63 tahun. Ketika Al-Quran selesai diturunkan, maka Rasulullah pun tidak berselang lama beliau wafat. Hanya dengan 23 tahun maka Islam menyebar ke seluruh pelosok bumi hingga sampai kepada kita saat ini. Ini adalah merupakan jasa daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah Al-Quran. Nah, dari Nabi Muhammad kemudian kepada siapa lagi? Al-Quran oleh Nabi Muhammad disusun, dicatat oleh para sahabat. Sekarang di sini banyak Al-Quran. Ini Al-Quran isinya terjamin, tidak bisa dipalsukan. Walaupun satu saja titiknya yang hilang tidak bisa Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Nah, itulah Al-Quran. Makanya Ramadan ini disebut Syahrul Quran. Makanya tidak ada situasi dan kondisi yang terlepas dari Al-Quran. Tidak ada. Al-Quran pedoman hidup manusia secara kafah menyeluruh. Termasuk sekarang kondisi zaman sekarang itu ayat Al-Quran. Jadi timimiti hudang sare nepi ka sare deui geus ka Qur'an. Itu geus aya petunjukna. Kalau kita ingin selamat, maka ikutilah Al-Quran. Makanya pelajari Al-Quran itu. Dimulai cara membacanya benar, kemudian kita belajar mengerti
memahami isi daripada Al-Quran, baru kita bisa melaksanakan kalau sudah paham. Ya, makanya masih banyak yang harus dilakukan. Jangan selesai mencari ilmu terus, khususnya ilmu tentang Al-Quran. Nah, itulah kemuliaan Al-Quran. Maka dari itu Ramadan disebut Syahrul Quran. Bahkan Rasulullah senantiasa mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya dengan malaikat Jibril itu di bulan suci Ramadan. Siap untuk mempelajari, mengkaji, membaca Al-Qur'an? Insya Allah. Siapa yang ingin dirindukan surga? Apa caranya? Salah satunya suka membaca Al-Qur'an. Makanya punya cita-cita aku itu ingin jadi hafid Quran. Salah satu fadilah hafid Quran, dia akan diberikan surga dan akan memberikan mahkota juga kepada orang tuanya kelak di mana? Di surga. Ya, terus jangan semangat membaca Al-Quran. Disuruh ngapalkan surah Tabarok ge meuni harerese. Teu apal-apal. Kamari apal 10 ayat, dites deui poe ayeuna teh jadi saayat, nurun. Lain kalakan nambah. Siap? Siti Rahma, Kalisa ya. Semangat membaca Al-Qur'annya. Semangat menghafal Al-Qur'annya. Siap hafal surah Tabarok dulu? Hah? 30 ayat. Siapa yang hafal 30 ayat dikasih hadiah. Hadiah siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah itu dari kehilapan sendiri. Kalau benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di gelombang yang sama di waktu yang berbeda. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.